Resep kelanggengan dan keharmonisan mereka juga bukan berkat buat mereka saja, tapi juga orang-orang sekitarnya yang turut merasakan kebahagiaan. Setuju. Walaupun mungkin ada yang bertanya-tanya nih pemirsa ya, aduh Bunda Inul kan, keong-reong ya alias kayak raya. Itu dia, katanya nyicil. Ada alasannya mungkin di balik itu alasan, ya. Kita lihat aja, ini jawabannya nih. Beneran Bun, nyicil Bun? Jelang Hari Raya Idul Adha, hari permenungan tentang keikhlasan manusia paling tinggi, disambut dengan penuh kehangatan oleh seluruh umat muslim. Yang berkurban pun yang tidak, selalu diselimuti indahnya berbagi kebahagiaan lewat hewan kurban. Dan Inul Daratista adalah salah satu artis yang konsisten setiap tahun berkurban sejumlah hewan. Di tahun ini, sang biduan berkurban 5 ekor sapi, di mana setiap sapinya memiliki bobot lebih dari 1 ton. Dari 5 ekor sapi berukuran raksasa tersebut, Inul mengalokasikan 2 ekor sapi untuk disembelih di tempat lain, sementara 3 sapi lainnya dipotong di tempat sendiri. Insya Allah 5 masih sama, cuman ada beberapa sapi yang aku alokasikan, jadi nggak semua dipotong di rumah. Yang satu aku alokasikan ke Ustadz Subhi, terus yang satunya lagi ke masjid, ke tempat anak yatim, terus yang 3 potong sendiri. Insya Allah sih di atas 1 tahun semua, gitu. Jadi yang jelas tuh kalau aku ngitungnya bisa untuk dapat berapa ribu kakak gitu, artinya sebagian di daerah aku udah aku itu sebenarnya kalau beli langsung cash gitu enggak gitu. Jadi aku tuh nabung dulu, Mbak, ada uang 100, Mbak ada uang 50, ada 25 gitu. Jadi sapinya udah ngumpul berapa? Ada tambahan. Kadang-kadang kan kalau pas hari H itu ada kurang berapa hari gitu, ada orang di kampung gitu, daerah mana gitu. Aku kemarin beli, tolong mau beli nggak? Kalau dibeli Bunda Inul harganya segini. Oh ya wes aku beli jadi nambah. Alhamdulillah jadi yang dapat bagian itu bisa sampai di atas 5.000. Seneng banget, jadi setengah deso dapat semua. Iya, alhamdulillah. aku mah tak pernah absen berkurban sejak namanya melambung di panggung hiburan. Inul Daratista adalah potret bintang yang tak lupa dengan asalnya. Pernah terhimpit sulitnya kehidupan, sang biduan selalu ingin membahagiakan banyak orang. Bahkan hewan kurban darinya bisa dinikmati lebih dari 5.000 kepala keluarga. Dan soal biaya untuk membeli hewan kurban, Inul selalu terbuka dengan sang suami Adam Suseno. Bagi Adam, dengan gaya kocaknya yang memecah tawa, ia tak masalah Inul memotong hewan kurban berapapun jumlahnya, selama bukan ia yang jadi korban. Mas Adam tuh suka diem aja, dia mau berapa sapi pun juga dia nggak pernah. Apa itu semuanya diserahin ke aku gitu. Cuman ya kalau misalkan berapa sapi yang kita ini, berapa yang kita beli gitu, ya udah aku kasih tahu semua. Tapi kan pengeluaran harus jujur ya sama suami, karena suami juga kan kerja yang ngasih duit ya. Jadi ya udah terbuka yang segini gini. Oh ya wes, udah gitu aja. Aku cuma bilang ya potong berapa aja, potong apa aja terserah, pokoknya jangan aku yang dipotong. Melihat kelakar Adam Suseno, lalu melihat reaksi Inul Daratista menyikapi canda sang suami, kita terhibur sendiri olehnya.
Dan Chanda Pasutri ini tak pernah gagal menghibur penggemar. Ini pula salah satu resep rahasia langgengnya hubungan mereka di 30 tahun pernikahan. Saling melengkapi, karakter Adam Suseno yang polos tapi kocak dengan citra Inul yang terkesan galak membuat mereka begitu klop. Hanya banyak-banyak sabar. Oh, kalau sabar sama aku. Hah? Oh. Emang kalau pasangan suami istri itu ada yang bersyukur, ada yang bersabar. Kalau Pak Inul sama Mas Adam, siapa yang lebih sabar? Oh, ini. Pokoknya kalau di rumah nggak ada Inul udah sepi, ayam tentrem gitu. Berarti kalau ada Inul luas. Kamu nggak pengen apa di rumah? Chanda membuat hidup bahagia. Rutin berbagi kebahagiaan untuk banyak orang membuat hari-hari Inul dan suami dilimpahi banyak rezeki. Dan doa banyak orang pula barangkali yang membuat cerita Inul dan Adam Suseno tetap harmonis di rentangan waktu 30 tahun kebersamaan mereka. Berbagai rezeki dijadikan jalan bagi Inul dan suami untuk mendapat keberkahan juga ketenangan hidup. Kita kan usianya juga udah banyak, rezeki nggak pernah surut. Terus alhamdulillah kita udah 30 tahun pernikahan, dikasih anak yang soleh, yang berbakti dan yang dicari apalagi gitu ya. Cuman ibadahnya kita aja harus tebelin gitu. Yang penting kita hidupnya udah tentrem, udah bahagia, udah enak, nyari rezekinya juga gampang. Ya wes itulah cukup.